قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Baik Bapak Ibu para jamaah sekalian, penguasa malam Sabtu Masjid Al-Azhar Karangrecek yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk membangun Ka'bah. Pelajaran Sirah Nabawiyah, membangun Ka'bah. Ka'bah terletak di mana? Mekah. Ya, di dalam Masjidil Haram. Di mana kalau kita itu sholat di Masjidil Haram, pahala sholatnya 100.000 kali. 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lainnya. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali dibanding masjid lainnya. Masjidil Aqsa 500 kali dibanding masjid lainnya. Sedangkan kalau masjid yang ada di negeri kita tidak punya keutamaan dengan 3 masjid tadi. Nah, di situ ada Ka'bah. Ka'bah terletak di Mekah. Kadang di dalam Al-Quran itu kita sebut, kita menemukan nama lain dari Mekah. Mekah punya nama lain yaitu Bakkah. Pakai huruf ba. Nama lain saking Mekah itu Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia yaitu sungguh yang berada di Bakkah. Yang dimasukkan Bakkah itu apa? Mekah yang penuh dengan keberkahan. Nama lainnya lagi yang kedua ya, Ummul Qura. Ummul Qura. Walitunzira ummal qura wa man haulaha. Al-Quran ini diturunkan untuk mengingatkan, peringatan bagi orang-orang Mekah dan yang ada di sekitarnya. Terus nama lainnya lagi kadang disebut dengan Al-Balad. Al-Balad atau Baladul Amin. Seperti dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan demi Balad Al-Amin, Makkah yang penuh dengan rasa aman. Balad yang dimaksudkan situ adalah Makkah. Dan ada nama-nama yang lainnya lagi. Ini saya ambil dari buku Tarikh Makkah Al-Mukarramah Qadiman wa Hadisan. Yaitu ada buku sejarah kota Mekah sendiri
yang dulu sampai saat ini berubahnya seperti apa. Ya, nanti diantara kita tahu yang Mekah yang dulu itu seperti apa, kita lihat nanti kondisi Ka'bah. Ya nanti kita bahas di sini. Ini bukunya bahasa Arab. Ada bahasa Indonesianya. Saya nggak beli bahasa Indonesia. Nggak sempat, katanya habis. Ini beli di sana juga, beli di Mekah juga. Ya, ada bahasa Indonesia juga sudah diterjemahkan. Nah, sekarang kita lihat Ka'bah bagaimanakah dibangun. Di antara yang pelajaran penting yang kita ambil, ternyata Ka'bah itu nggak sembarangan harta yang digunakan untuk bangun Ka'bah. Benar-benar diseleksi sekali. Ya, tidak ada harta-harta haram di situ. Nah, kita lihat dari perkataan Ibnu Hajar terlebih dahulu. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq Al-Hakim dan At-Tabrani bahwa Ka'bah pada zaman jahiliyah dibangun dengan batu-batu yang bertumpukan tanpa ada tanah liat atau semacam semen yang mengikat batu-batu itu. Ia seukuran apa yang dimasuki oleh anak kambing, berbentuk seperti lingkaran huruf D. Jadi awalnya itu cilik Ka'bah itu cuma tumpukan batu, nggak pakai semen. Ada masjid di Gunung Kidul yang nggak pakai semen. Dari dulu tetap bangunnya pakai semen gitu. Nah ini Ka'bah dulu cuma tumpukan saja, tek tek tek, bentuknya itu kecil saja, seperti cuma huruf D saja. Sebelum perluasan seperti saat ini. Terus Ka'bah pada waktu itu tidak diberi atap. Nah, jadi nggak ada atap awalnya. Sekarang ada atap nggak? Ada. Lalu kainnya ditutupkan di atasnya lalu terurai ke bawah. Ada kain yang ditutupkan di atasnya lalu terurai ke bawah. Terus dan memiliki 2 sudut. Nah, dulu itu memiliki 2 sudut. Kalau sekarang 4. Ya, ada 4 sudutnya. Kalau dulu itu karena tadi D bentuknya, jadi yang pojoknya yang kelihatan pojok cuma 2. Nah, terus rumah-rumah penduduk mengelilingi Ka'bah. Nah, Ka'bah ini sekelilingnya itu rumah-rumah. Ya, rumah-rumah, dan Ka'bah itu berada di lembah. Berarti kalau berada di lembah nanti ada cerita Ka'bah bisa kena banjir. Ya, Ka'bah bisa kena banjir, nanti ada kisahnya nanti. Terus pada riwayat Bukhari dari Amr bin Dinar dan Ubaidillah bin Abi Yazid berkata, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ka'bah tidak memiliki tembok yang mengelilinginya. Hingga tibalah masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan membangun sekelilingnya tembok penghalang. Ubaidillah berkata, dinding Ka'bah pendek kemudian dibangun oleh Ibnu Az-Zubair. Oleh karena itu, apabila hujan datang, mereka selalu berhadapan dengan air deras yang mengalir dari gunung Mekah, karena tidak ada tembok di sekelilingnya yang bisa menghalangnya. Nah, lihat. Sekeliling Ka'bah ini, kan tadi sekeliling Ka'bah itu ada rumah-rumah. Sekelilingnya itu gunung-gunung. Makanya kalau lihat pengaturan kota Mekah itu agak sedikit tidak teratur dibandingkan dengan kota Madinah. Dikarenakan sekelilingnya itu gunung dan ini berada di lembah. Kalau di Madinah enggak. Madinah itu rata saja. Ya seperti Wonosari inilah. Ya, rata seperti itu. Ya, sedangkan kalau Ka'bah dan Mekah itu ada lembah, ada gunung. Maka nanti rumah-rumahnya itu makin naik yang ada di Mekah seperti itu. Nah, terus ketika usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai 35 tahun, datanglah banjir besar yang menyebabkan dinding-dinding Ka'bah rusak dan meluluhkan pondasinya. Lihat, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam usia 35 tahun, sudah dapat wahyu belum? Belum. Nanti kita beranjak pada kisah Rasul itu dapat wahyu. Kita belum sampai kisah tersebut. Berarti ini sebelum wahyu itu datang. Nah, ketika usia 35 tahun datang banjir besar. Pondasi Ka'bah jadi rusak. Terus pada saat itulah orang-orang Quraisy bermaksud merobohkannya.
tetapi takut terjadi apa-apa karena mereka sangat mencintai Ka'bah. Nah, kalau disebut orang Quraisy di sini berarti orang-orang musyrik. Kenapa kok bisa ada orang-orang musyrik di sekeliling Ka'bah? Dulu memang ajarannya lurus. Ajaran yang mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun saat ketika mau datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi orang Arab ketika itu penuh dengan kesyirikan. Di sekitar Ka'bah itu malah banyak berhala. Ya, di sekitar Ka'bah itu malah banyak berhala. Buktinya adalah ketika Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, nah berhala-berhala tadi itu dihancurkan. Di sekeliling itu banyak sekali. Ya, jadi Ka'bah itu dari dulu sudah diagungkan. Namun orang-orang yang ada di masa Quraisy tadi, mereka adalah orang-orang musyrik. Namun musyriknya rajin ibadah. Musyriknya juga haji. Orang musyriknya juga haji loh ini. Jangan kira orang musyriknya ini nggak punya ibadah sama sekali. Mungkin orang musyrik yang hidup dulu itu masih lebih rajin daripada orang-orang saat ini yang ngaku muslim. Itu kalau jamaah haji, sejak dulu itu sudah jadi kebiasaan tradisi. Pokoknya kalau ada jamaah haji dari luar-luar yang datang, itu penduduk Mekah yang ada itu beri sajian makan. Dan sampai saat ini tetap berlaku juga. Sampai saat ini kebiasaan itu ada. Namun kalau dulu kebiasaan orang-orang musyrik pun kalau lihat ada yang mau datang ibadah haji di situ, mereka kasih makan. Sama seperti saat ini juga. Saat ini malah mungkin lebih tertata, lebih rapi seperti itu. Sumbangan-sumbangan kalau orang mau ini sudah ada lembaga-lembaga yang nangani itu untuk menerima wakaf-wakaf dan sumbangan-sumbangan untuk diberikan misalnya ketika buka puasa. Bahkan buka puasa bukan hanya Ramadan. Setiap hari kalau ada pas bertepatan dengan Senin Kemis, ada puasa Senin, ada puasa Kemis sana, ada buka puasa. Itu ada yang biayain itu. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nah, itu ada juga yang biayain. Nah, apalagi Ramadan, full penuh orang itu banyak yang beri makan. Ya, makannya pun gratis. Tinggal milih. Mau pingin kurma saja, ya sudah ini ada tempatnya. Mau pilih nasi berat, ada sendiri lagi. Tinggal mau pilih yang mana. Mau pilih yang mana Bapak kira-kira? Nah, makan berat apa kurma? Apa kuat? Ini cuma kurma saja loh itu kalau dikasih kurma. Kurma tambah susu sudah. Ya. Intinya mereka gemar sedekah seperti yang dibahas di sini. Ya, terus oleh karena itu, datanglah Al-Walid dengan membawa kampak sambil berkata, "Apakah kalian menghancurkan Ka'bah karena bermaksud memperbaiki atau merusak?" Mereka berkata, "Kita ingin memperbaikinya." Dia berkata, "Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan membinasakan orang yang berbuat baik dan kemudian mulai menghancurkan bagian tertentu darinya." Terus malam itu berlalu dalam penantian tentang apakah akan terjadi sesuatu terhadap Al-Walid. Kalau ternyata terjadi apa-apa, maka mereka akan mengembalikan seperti semula, dan apabila tidak terjadi apa-apa, maka perobohan akan dilanjutkan karena ternyata Allah meridhoinya. Nah, ini sekarang kan Ka'bah tadi kena banjir, berarti ingin dirombak lagi. Namun orang-orang takut. Ini kalau ini mau dihancurkan, mau dirombak, kalau Allah tidak ridho, kita bisa kena masalah. Mungkin datang musibah lagi. Namun kalau ternyata pas dirombak itu nggak ada masalah apa-apa, oh berarti disetujui saja. Ini keadaannya sama seperti ya anggapan-anggapan seperti itu, sama seperti kita nyikapi pohon-pohon angker yang ada di sekitar kita. Kira-kira kalau ada pohon angker, kayu besar, nih, pingin ditebang, itu berat nggak itu? Berat. Ada ritual nggak dulu? Ada. Tanya dulu yang apa istilahnya itu yang, ya, bukan orang pintar, yang dulu juru kunci, ya. Juru kuncinya dulu ditanya. Nanti baru ngadakan ritual. Nah itu baru ditebang. Mungkin kalau juru kuncinya katakan itu nggak boleh ditebang, misalnya ada pelebaran jalan, misalnya itu nggak boleh ditebang, ya mungkin rumah-rumah yang digusur pohon itu tetap ada. Nah anggapannya seperti itu. Ini khawatir sekali. Namun kalau ini mereka yakinnya ini pada Allah yang datangkan
ridho maka nantinya selamat. Namun kalau yang tadi agak beda, ya. Ini yang datangkan ini bukan Allah. Namun mereka tahu nanti akan datang sial ketika itu kalau menebang pohon angker tadi. Nah, terus Oleh karena itu, pada pagi hari Al-Walid kembali melanjutkan pekerjaannya dan diikuti oleh yang lainnya hingga dinding Ka'bah roboh dan sampai pada pondasi yang telah dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Mereka membiarkan pondasinya seperti semula dan mulai membangun kembali dinding-dindingnya dengan harta infak bersama, dengan syarat bukan dari hasil prostitusi, bukan dari hasil transaksi riba, dan bukan karena hasil kezaliman terhadap orang lain. Semua harus bersumber dari harta yang halal. lihat, ketika bangun pondasinya tetap sama seperti dulu. Sama seperti pondasi yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sekarang untuk bangun ini butuh biaya. Maka mereka ketika itu urunan infak bersama. Namun catatannya, semua harta yang dikumpulkan hanya dari harta yang halal. Gak boleh dari apa? Zina, prostitusi gak boleh. Gak boleh dari nyolong, gak boleh dari zolimi orang, gak boleh dari harta riba. Semua murni dari harta yang halal. Ini tanda orang dulu itu saya sudah seleksi seperti itu. Benar-benar memperhatikan harta yang halal untuk bangun masjid. Ya. Kalau ini bangun Ka'bah, benar-benar memperhatikan harta yang halal. Mereka betul-betul seleksi sekali. Jangan sampai bangun rumah yang nantinya penuh berkah ini itu diambil dari yang haram. Kena masalah nantinya. Artinya ujung-ujungnya nanti nggak berkah. Karena setiap yang dibangun, yang tumbuh dari sesuatu dari yang haram, pasti nggak berkah. Nggak berkahnya nanti ujung-ujungnya ada. Nah, terus orang-orang Quraisy berhasil menunaikan tugas dengan membangun Ka'bah berdasarkan jatah kabilah masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terlibat dalam pembangunan Ka'bah. Jadi Rasulullah SAW juga ikut bangun. Juga ketika itu yang bantu adalah kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah itu maksudnya suku-suku. Ya, ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj, ya. Masing-masing suku-suku tadi itu misalnya ini nama-nama kabilah tadi. Pokoknya yang ada sekitar Ka'bah tadi bantu untuk bangun Ka'bah. Terus dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, tatkala Ka'bah dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama Al-Abbas radhiyallahu anhu. Mereka berdua mengangkat batu. Kemudian Al-Abbas berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah sarungmu di atas pundakmu agar batu tidak melukaimu. Tetapi tiba-tiba dia terjatuh ke tanah dan matanya melihat ke langit. Dan setelah tersadar ia berkata, sarungku, sarungku. Kemudian Al-Abbas menutupkan kembali sarungnya. Nah, intinya di sini ketika bangun itu juga ada paman Nabi SAW Al-Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Ini juga ikut membangun Ka'bah ketika itu. Nah, di sini kalau cerita ini ya tidak diketahui Abbas ini masuk Islam di sini. Ya, ini belum. Ya, karena ini belum Nabi SAW belum diutus ini. Intinya ketika itu inilah proses bangun Ka'bah, masih ada kisahnya lagi. Nanti sampai ada cerita tentang Hajar Aswad dan yang lain. Ya, intinya dari Ka'bah itu nanti ada bagian-bagian tertentu. Contoh yang ada batu hitam yang sebenarnya ini bukan batu yang awalnya hitam, namun asalnya itu putih karena ini adalah batu dari surga. Namun hitam dikarenakan dosa manusia, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya, ini dianjurkan nanti untuk dicium kalau bisa dan tidak zolimi orang. Atau kalau ada yang melaksanakan tawaf, maka dia itu pegang Hajar Aswad tadi, tangannya kemudian dia cium. Atau kalau tidak bisa lagi, maka dia dari jauh cuma mengisyaratkan dengan tangan saja. Kemudian dia mulai tawaf, bismillah, wallahu akbar. Kemudian ada bagian lagi samping kirinya itu ada rukun Yamani. Ada rukun Yamani. Rukun Yamani itu nanti bagi yang mampu, ya, dia cuma mengusapnya saja ketika dia keliling saat tawaf. Nah, saat tawaf itu nanti dianjurkan saking rukun Yamani,
sampai Hajar Aswad itu membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedangkan untuk putaran yang lainnya itu bebas. Mau zikir boleh, mau berdoa boleh, mau baca Al-Quran boleh. Lalu situ lagi ada bagian masih dari Ka'bah. Ini masih masuk Ka'bah lagi, namanya Hijr Ismail. Namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bagian saking Ka'bah. Ketika kita sholat, sholatnya itu menghadap Ka'bah. Kalau untuk sholat wajib, perintahnya adalah menghadap Ka'bah. Maka untuk sholat wajib, dilarang sholat di dalam Ka'bah. Termasuk sholat dalam Hijr Ismail. Sholat wajib nggak boleh. Kalau sholat sunnah, boleh. Karena sholat sunnah tidak disyaratkan menghadap Ka'bah. Namun kalau sholat wajib, harus menghadap Ka'bah. Kalau kita berada dalam Ka'bah, nggak bisa berarti nggak disebut menghadap. Dan Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Nah itu bisa sholat di situ, cuma nanti di luar waktu sholat wajib. Namun kalau orang yang tawaf yang keliling Ka'bah tidak boleh masuk Hijr Ismail. Karena dia masuk Hijr Ismail berarti sudah keluar dari area tawaf. Dikarenakan itu bagian dari Ka'bah. Namun dia tidak diberi tutup. Cuma berupa lingkar tadi seperti huruf D tadi yang kita sebut. Ya, itu namanya Hijr Ismail. Ada lagi di sampingnya lagi namanya Makom Ibrahim, bekas jejak kakinya Nabi Ibrahim. Kalau ini cuma tanda saja, tidak punya keutamaan khusus. Cuma Nabi SAW ketika selesai tawaf, setelah keliling Ka'bah 7 kali, beliau ambil tempat di belakang Makom Ibrahim, menghadap Ka'bah, sholat kalih rakaat. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun, di rakaat kedua setelah Al-Fatihah itu membaca Al-Ikhlas. Setelah tawaf tadi baru beralih ke cari air zam-zam untuk diminum, baru kemudian dibasahi, diguyur ke kepala, lalu berlanjut pada sa'i dari Safa ke Marwah. Safa Marwah, Marwah Safa terus sampai 7 lintasan yang nanti akan dia lewati. Ini sedikit tentang gambaran Ka'bah tadi. Nanti lanjutannya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Sekarang pelajaran pentingnya, ini mengenai menginfakkan harta halal. Penting sekali untuk dipelajari atau dipahami. Orang kalau mau berinfak, agar infaknya itu diterima, sodakonya diterima, zakatnya itu diterima, sumbangannya untuk masjid diterima, syaratnya paling penting adalah dari harta halal. Kita lihat pembahasannya di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib atau baik. Ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wahai sekalian manusia, Allah itu thayyib, Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiba. Cuma menerima dari yang thayyib, artinya cuma menerima dari yang halal. Ini hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ini membicarakan diantaranya pentingnya untuk menyeleksi makanan yang halal dan rizki yang halal untuk dimasukkan dalam tubuh kita. Nah, terus di bawahnya, yang dimaksud dengan Allah tidak menerima selain dari yang thayyib atau baik telah disebutkan maknanya dalam hadis tentang sedekah. Juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya, lalu dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu. Lihat, la yatasaddaqu ahadun. Tidaklah seseorang itu bersedekah. Bersedekah dengan apa? Bitamrotin. Sedekahnya 1 biji kurma. Cuma 1 biji kurma segini loh berarti. Ini digunakan untuk sodakoh. Digunakan untuk sodakoh.
Ini dikasih, namun di sini lihat min kasbin thayyib, dari hasil pekerjaan yang halal. Pekerjaannya halal, walaupun sedikit, ini nanti bawa berkah. Walaupun cuma 1 kurma saja, namun ini dari pekerjaan yang halal. Enggak nipu orang, ini bukan riba, ini bukan zolimi orang. Pokoknya 1 kurma ini dapat dari pekerjaan yang halal. 1 kurma ya sedikit sekali, namun ini halal dari pekerjaan yang halal. Maka Nabi katakan, illa akhadhahallahu biyaminihi, Allah ambil dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, Allah akan kembangkan tadi. Jadi dibesarkan tadi, yang 1 kurma tadi, 1 biji kurma nanti dikembangkan. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana Allah membesarkan anak kuda, au qalusahu, ya, membesarkannya menjadi anak unta. Hatta takuna mislal jabal, sampai berkembang lagi, tambah besar lagi, sebesar gunung. Dari tadi apa ukurannya? 1 biji kurma. Sebuah kurma sampai besar seperti anak kuda, sampai besar lagi semisal gunung. Ya, terus hatta takuna mislal jabal au a'zam, bahkan bisa lebih besar daripada itu. Artinya apa di sini? Kalau sedekah dari yang halal, kemudian kita itu ikhlas cari ridha Allah, maka yang sedikit tadi Allah akan kembangkan tadi nilainya. Kembangkan di sini maksudnya apa? Membuat harta kita jadi berkah. Berkah itu secara bahasa, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, berkah itu artinya disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham. Beliau sebutkan berkah itu ada 2 makna. Kalau kita sebut berkah, ya, berkah itu ada 2 makna. Yang pertama, kebaikan itu ada, yaitu maknanya subutul khair, kebaikan itu ada. Yang kedua, ziyadatul khair, kebaikannya itu bertambah. Jadi kebaikannya ada atau kebaikannya itu bertambah. Berarti kalau tadi kita sebut tadi dari 1 biji kurma ini Allah kembangkan tadi, berarti tambah lagi. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan berkah. Dan berkah ini bisa jadi secara wujud itu bertambah, atau dari kebaikannya yang bertambah. Mungkin wujudnya berkurang kalau orang sedekah. Ya, kalau orang sedekah mungkin wujudnya berkurang. Namun ingat, yang namanya sedekah ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Kata Imam Nawawi maksudnya tidak menguranginya, hartanya berkurang, diganti dengan pahala atau diganti dengan keberkahan. Terus sekarang gimana kalau kita sedekah dengan harta haram? Tadi dengan harta halal. Gimana kalau kita gunakan harta haram untuk sedekah? Lihat. Mengenai sedekah dengan harta haram, maka bisa ditinjau dari 3 macam harta haram berikut. Pertama, harta yang haram secara zatnya. Contoh, khamar, babi, beda najis. Harta seperti ini tidak diterima sedekahnya dan wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau dimusnahkan. Khamar, harta haram secara zat. Khamar itu apa? Minuman keras. Apa pengertian khamr? Kata Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar, dan segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Standarnya apa? Mabuk. Ini bukan mabuk kendaraan, numpak bis mabuk, bukan. Mabuk di sini hilang kesadaran, dan orang yang menikmatinya terasa nikmat. Ya, terasa nikmat. Istilah orang yang biasanya sakau itu fly. Terbang-terbang seperti berada di surga. Ya, itu istilah orang-orang yang pakai narkoba. Ya. Nah, kalau ada faktor itu tadi, hilang kesadaran.
ya, dan kemudian terasa nikmat terasa seperti di awan-awan, seperti di surga ketika menikmatinya. Nah, itu namanya mabuk. Berarti seseorang itu dibius, itu istilah mabuk atau bukan? Dibius. Hilang kesadaran nggak? Ya. Namun nikmat nggak? Dia seperti berada di awan-awan gitu di surga? Enggak kan? Cuma hilang saja. Berarti bukan. Ya. Ada yang makan duren terus mabuk. Oh, karena kebanyakan. Berarti bukan. Berarti duren halal betul? Wah, halal. Saya juga senang duren juga. Terus, berarti yang disebut memabukkan tadi. Contoh lagi. Ada suatu zat cairan itu ada kandungan alkohol. Kalau memabukkan jelas diminum, ya mungkin nanti dalam orang yang belum biasa minum 5 botol mabuk. Ya, kalau orang yang biasa minum itu mungkin satu ini belum ini juga, mungkin 10 botol belum biasa. Ya. Sekarang ada lagi zat yang mengandung alkohol, namun kita tidak sebut seperti khamar. Contoh, ada parfum. Parfum kalau bapak ibu lihat ada yang bisa disemprot, bentuknya spray, dipencet, set, ya. Terus wangi, itu biasanya diberi tambahan sebagai pelarut atau sebagai solvennya itu menggunakan alkohol. Sekarang pertanyaannya, parfum beralkohol tadi masuk khamar atau bukan? Kenapa? Mabuk atau tidak? Tidak. Orang yang nyium baunya mabuk enggak? Enggak juga. Kalau seandainya dikonsumsi, mabuk? Mabuk? Mau nyoba? Parfum loh Pak. Ya kalau mau nyoba ya monggo, saya nggak berani. Maka tidak ada masalah. Kesimpulannya untuk parfum beralkohol itu nggak masuk khamar. Kalau ada yang bilang khamar, suruh dia minum aja kalau gitu. Ya. Kalau ada yang bilang ini khamar ya, kalau ada yang bilang ini khamar, atau mungkin ada ustadz bilang ini khamar lah, bilang ustadznya, ustadz minum aja ini coba. Kalau itu mabukan, saya setuju itu nanti, saya haramkan itu. Kalau kok malah mati, oh maaf berarti dengan salah paham. Itu sudah jadi zat yang disebut toksik, beracun. Sama seperti panjenengan itu pakai kalau luka, itu kan ada pakai alkohol juga kan? Diolesin di luka kan? Iya kan? Itu juga alkohol. Namun ada yang berani minum? Berani? Kalau tadi parfum katanya ada yang berani tadi. Sekarang yang lebih tinggi lagi ini. Alkohol antiseptik ini coba. Ini 70% loh ini. Nyium saja sebentar aja lama-lama itu bisa semaput lah setelah itu. Ini jenengan mau minum yang ini. Saya nggak tahu lagi bagaimana. Intinya itu ya semua dipakai di luar tubuh tadi. Dan ini walaupun ada kandungan alkoholnya, ini bukan kandungan alkohol khamar. Dan itu bukan ceritanya juga orang yang buat ini masukkan khamar di dalamnya. Itu nggak ada cerita kayak begitu. Ada yang buat misalnya parfum tadi, ambil bir satu, masukin di situ itu. Nggak ada cerita kayak begitu itu. Itu nggak ada cerita kayak gitu. Atau tadi pakai alkohol antiseptik, itu campurannya itu dari bir itu misalnya yang memabukkan. Nggak ada cerita kayak begitu. Ya, ini cuma orang-orang yang nggak paham saja. Karena dulu-dulu itu sampai ada yang sampai karpet-karpet masjid ini juga tidak boleh pakai parfum beralkohol. Ya, saya bilang itu salah paham. Kalau nggak sekolah, ya memang kayak begitu jadinya. Ya, kalau nggak paham kimia, memang kayak begitu jadinya. Ini nggak paham, ini masuk kategori khamar atau tidak. Paham ini ya? Jadi itu khamar haram. Diminum
haram. Namun yang haramnya cuma khamar saja yang sifatnya itu mabukkan. Ada situ babi, ada situ juga benda najis. Najis contohnya apa? Bangkai. Sapi itu mati tanpa disembelih, misalnya sapinya itu mati karena sakit, maka statusnya maitah atau bangkai. Nggak boleh dimakan, nggak boleh untuk dimanfaatkan, nggak boleh juga untuk dijual. Kalau ini beli awal, kalau dijual itu 15 juta, namun kalau sudah mati seperti itu biasanya tetap dijual juga. Lakunya berapa, Pak? Payunnya berapa? Oh, separuh nggak mungkin. 1 juta. Halal nggak 1 juta tadi? Haram, karena dia jual beli bangkai. Nggak boleh pakai istilah eman-eman untuk yang haram-haram itu nggak boleh. Ah, babi ini eman-eman ini dibiarin. Oh, nggak bisa, haram dibuang. Nggak bisa dimanfaatkan, dijual pun nggak boleh. Kan biasanya orang-orang desa ini loh, eman-eman tadi sapinya ya sapinya cuma di ini aja padahal sudah mati, pingin untuk dijual. Ada tempat-tempat tertentu seperti itu juga untuk nampung tadi, enggak berkah. Nah, harta seperti ini tidak boleh diterima. Kalau disedekain enggak boleh, atau uang dari jual beli tadi tidak boleh diterima, dikembalikan pada yang menyerahkan. Terus yang kedua, harta yang haram karena berkaitan dengan hak orang lain. Contoh, HP curian, mobil curian. Sedekah harta semacam ini tidak diterima dan harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. HP-nya HP curian, terus digunakan untuk sedekah, diterima enggak? Enggak. Orang yang punya ini, yang punya hak untuk barang tersebut, maka wajib untuk dikembalikan. Maka setiap barang itu hasil pencurian, hasil nyolong tadi, wajib untuk dikembalikan. Dan cara dia bertobat adalah mengembalikan barang curiannya tadi. Terus yang ketiga, harta yang haram karena pekerjaannya. Contoh, harta riba, harta dari hasil dagangan barang haram. Sedekah dari harta jenis ketiga ini juga tidak diterima dan wajib membersihkan harta haram semacam itu. Lihat, harta riba ini haramnya karena pekerjaan, juga karena harta dari hasil dagangan barang haram. Uang yang didapat itu uang yang haram dari sisi pekerjaan. Nah, sedekah dengan harta jenis ketiga ini tidak diterima juga dan wajib membersihkan harta haram semacam itu. Contoh, dia punya simpanan yang ribanya itu 5 juta. Ya, atau ribanya 10 juta. Saya kasih harga tinggi. Saya kasih nilai tinggi. Ribanya 10 juta. 10 juta ini boleh nggak dimanfaatin? Orang ini yang punya nggak boleh manfaatkan sama sekali. Dikeluarkan bagaimana? Apakah perhitungannya 2,5%? Tidak ada hitungan-hitungan 2,5%. Yang ada apa? Keluarkan semuanya 10 juta tadi. Ya, dikeluarkan seluruhnya 10 juta tadi. Karena harta haram, karena pekerjaan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang bekerja. Namun bagaimana kalau dia beri harta itu pada orang lain? Ini kasus yang beda. Gimana kalau dia itu nraktir temannya? Ini berarti kasih ke orang lain, kasih hadiah, atau dia datang ke warung dari hasil pekerjaannya ini beli. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Jika diberi harta riba, yang misalnya kita bahas yang nomor 3 ini, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, harta riba masuk dalam kaidah yang artinya sesuatu yang diharamkan karena usahanya, maka ia haram bagi orang yang mengusahakannya saja, bukan pada yang lainnya yang mengambil dengan jalan yang mubah atau boleh. Anna ma hurrima likasbihi fahuwa haramun alal kasib faqat. Harta yang diharamkan karena usaha atau kerja. Harta yang diharamkan karena usaha atau kerja. Contoh yang dari hasil riba tadi yang nomor 3 yang kita bahas. Maka harta itu haram bagi orang yang kerja tadi.
Untuk dia saja. Duna man akhadhahu minhu bitariqin mubah. Tidak bagi orang lain yang memperoleh harta tadi dengan jalan yang dibolehkan. Contoh, ini dia punya harta riba tadi. Dia traktir temannya. Traktir orang boleh nggak? Boleh. Atau dia belikan sesuatu untuk hadiah, sudah wujud barang, dia kasih temannya. Ya, dia kasih temannya tadi. Atau dia punya harta ini dia gunakan untuk belanja di toko. Atau beli makanan di warung. Maka orang-orang yang terima tadi boleh dia terima. Orangnya yang punya pekerjaan ini saja yang haram untuk dirinya. Jadi harta ini haram bagi orang yang bekerja, namun kalau diserahkan pada orang lain maka posisinya jadi berubah, sifatnya jadi berubah. Ini beda dengan harta curian tadi loh. Kalau harta curian tadi, ini motor orang dicuri nggih, pindah tangan tetap haram. Pindah ke yang lainnya lagi tetap haram karena masih milik orang yang punya awalnya. Sama dengan harta yang zatnya haram seperti babi, mau pindah ini ke yang lain tetap haram ini. Nggak mungkin berubah. Namun kalau untuk yang ketiga ini berbeda. Kalau pindah ke orang lain statusnya jadi berubah. Cuma haram bagi yang bekerja. Berarti kalau dia punya harta ini misalnya, ya seperti contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, maka haram untuk dirinya. Namun kalau diberikan kepada yang lainnya jadi boleh diterima. Terus yang terakhir, di manakah menyalurkan harta haram? Nah sekarang, tadi saya katakan harta haram ini ingin dibersihkan. Ya, ingin dibersihkan. Gimana cara membersihkannya? Lihat. Dalam rangka hati-hati, harta haram disalurkan untuk kemaslahatan secara umum pada orang yang butuh, fakir miskin, selain untuk masjid dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi si pemilik harta haram. Baik. Jadi boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Bantu orang miskin boleh. Namun tidak disebut sedekah. Kok nggak bisa disebut sedekah? Tadi sudah dibahas. Sedekah harus dari harta apa? Halal. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, tidaklah menerima kecuali dari yang thayyib, dari yang halal. Berarti nggak disebut sedekah, cuma membersihkan harta. Membersihkan harta berarti kalau tadi 10 juta misalnya harta haramnya nggih, ini dibersihkan semuanya, dikeluarkan semuanya 10 juta. Jadi dikasih ke fakir miskin, kasih untuk anak yatim. Bagi mereka boleh nerima. Kasih untuk fasilitas sosial misalnya bangun toilet, bangun jalan seperti fatwa-fatwa sebagian ulama. Namun tidak boleh untuk masjid. Alasannya apa tadi? Pembangunan Ka'bah. Ya kan? Pembangunan Ka'bah tadi diseleksi tidak boleh ada dari hasil riba. Diseleksi kan tadi? Maka tidak boleh itu digunakan untuk bangun masjid. Alasannya Ka'bah tadi tidak dibangun dari harta riba. Dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Berarti semuanya dikeluarkan. Ya, harta yang haram tadi dibersihkan. Paham ini? Berarti kesimpulannya untuk harta haram asalnya tidak boleh dimanfaatkan. Kemudian yang kedua yang diperintahkan adalah dibersihkan. Yang ketiga, kalau dikeluarkan tidak disebut sedekah. Karena apa? Allah hanya menerima dari yang thayyib, dari yang halal. Yang keempat, penyalurannya harta ini ketika ingin dibersihkan disalurkan untuk kepentingan-kepentingan umum. Yang punya maslahat, ada orang susah dia bantu. Namun ingat sekali lagi catatannya tidak disebut sedekah, cuma membersihkan harta yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan lengkapnya saya sudah bahas di buku Utang Riba
Ya, itu sudah saya bahas itu secara lebih lengkap. Ya, monggo jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau nanya langsung atau lewat tulisan? Diumumkan terlebih dahulu untuk pekan depan libur 1 kali. Untuk pekan depan libur yang kajian malam Sabtu saja ini, kajian malam Kamis tetap ada, yang malam Sabtu libur 1 kali. Saya mau ke Ternate dulu karena ada saudara yang nikah. Ya, kemudian untuk malam Kamis ada seperti biasa. Lalu untuk ibu-ibu besok Sabtu Legi ada pengawasan di Masjid Besar Al-Huda Pelayan. Monggo hadir seperti biasa, pengawasannya bareng asar sampai nanti jam 5 sore. Monggo bisa diajak ibu-ibu untuk hadir di kajian Sabtu Legi besok. Kemudian untuk Ahad ada 2 kali kajian keliling. Yang pertama pagi jam 5:30 sampai jam 7 di Ngelipar, di SMP Muhammadiyah Ngelipar kalau nggak salah. Betul ya? Baik. Yang kedua siangnya nanti jam 8:30 ya sampai sekitar jam 10:30 nanti ada pengawasan di Giri Subo di SMK Negeri Jepitu Giri Subo ya. Baik. Itu untuk jamaah Rongkop dan Giri Subo. Monggo ada yang tanya langsung. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang nanya di mana ini? Di atas. Iya, monggo Pak. Saya sebelumnya mau langsung bertanya 2 pertanyaan. Iya, monggo Pak. Yang pertama kan sekarang ini banyak obat yang mengandung alkohol. Baik. Itu kalau seumpama obat untuk pengobatan, seumpama obat batuk itu masuk kategori haram atau tidak? Baik. Alkoholnya berapa persen? Kalau di atas 1% baiknya dihindari. Ada fatwa saking MUI tidak dibolehkan di atas 1%. Ya, kalau di bawah 1% masih boleh. Namun amannya yang free atau bebas saking alkohol. Tadi yang kita bahas tadi itu rata-rata digunakan di luar tubuh. Kalau untuk konsumsi dalam tubuh itu baiknya dihindari. Termasuk untuk ibu-ibu ini yang biasanya buat kue-kue itu biasanya menggunakan rum. Paham ibu-ibu? Pernah dengar nggak ini? Oh, paling nggak pernah buat kue kayaknya. Ada istilah rum itu cairan tambahan untuk buat kuenya itu makin enak. Kue-kue apa seperti kue tar kayaknya ya. Nah, kemudian biasanya diolesin sebelum dipanggang atau nanti setelah dipanggang diolesin. Rum itu bagian saking homer. Rum itu bagian saking homer. Berarti kuenya tadi diolesin dengan homer tadi. Itu bahkan masuk homer kelas atas. Karena homer itu punya tingkatan-tingkatan, itu masuk kelas atas. Itu kelasnya kayaknya seperti kelasnya whisky dan lainnya. Gak tahu whisky Pak? Yang gak usah tahu, nanti cari-cari lagi di pasar. Ada lagi? Di mana ini? Atas? Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang masalah sombong. Kalau seumpama sekarang kan zamannya media sosial. Iya. Kalau seumpama kita pergi kemana, lalu kita upload foto tersebut, seumpama banyak sekarang yang mengupload foto itu dengan backgroundnya itu Ka'bah, itu termasuk sombong atau bukan? Baik. Kalau jenengan lihat orang lain jangan bilang sombong. Ya, nanti jenengan balas lagi di bawahnya komennya, wah sombong kamu, mentang-mentang ke sana. Ya, dibiarkan saja. Namun kalau untuk jenengan sendiri baiknya enggak perlu. Kenapa? Nanti jadinya pamer-pamer amalan. Amalan itu didiamkan saja. Tidak perlu ada yang tahu. Terus kalau kita sudah orang tahu kita itu ke sana itu gimana coba nanti? Perasaannya macam-macam tuh, wah masya Allah dia bisa ke sana, terus nanti puji-puji, apalagi dia tambah-tambah lagi dengan yang lain-lainnya, nggak perlu.
Dan asalnya kalau dulu, namun kalau saya nggak tahu kalau aturan saat ini. Kalau dulu itu ulama-ulama itu malah larang itu kamera-kamera masuk di sana. Namun sekarang sudah agak lebih bebas daripada dulu. Kalau dulu itu awal-awal kamera-kamera itu muncul, kamera itu nggak boleh masuk dalam masjid, nggak boleh sama sekali. Dan apalagi mau selfie itu nggak ada peluang dulunya. Kalau sekarang sudah terlalu bebas untuk hal itu karena mungkin sulit untuk dinasihatin untuk hal-hal tadi. Ini maka baiknya kalau untuk jenengan sendiri nggak perlu untuk foto-foto seperti itu. Cukup jadi simpanan pribadi saja. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan terlepas dari kajian pada malam hari ini. Baik. Di dalam ajaran agama kita diajarkan untuk amal jariah. Iya. Itu suatu kewajiban. Nah, bagaimana dengan dosa jariah? Caranya untuk menghentikan dosa jariah yang sudah terlanjur orang lain mengikuti apa yang kita perbuat. Taib. Jenengan tugasnya yang pertama tobat. Yang kedua nasihatin kalau itu jamaah, nasihatin bahwasanya ini yang saya lakukan dahulu itu salah. Sekarang saya tobat, yang dulu tidak perlu diikuti. Kalau ini sudah disampaikan, maka sudah selesai. Ya, kalau ada yang kok masih nurut itu berarti jenengan sudah lepas tangan, tidak lagi tanggung jawab untuk hal itu. Jadi yang pertama dilakukan jenengan sendiri tobat. Kemudian yang kedua, terangkan pada yang sudah diajarkan yang dulu saya lakukan itu keliru. Ya, dan saya rujuk ya kepada yang benar yang dulu saya lakukan tidak perlu ditiru lagi. Sampaikan seperti itu. Wallahu alam. Saya cukup duluin karena pertanyaannya di lewat tulisan banyak. Bagaimana penyikapan terhadap barang temuan? Mohon penjelasannya Ustaz. Barang temuan ada dua macam. Yang pertama, barang temuan yang sifatnya tafih atau remeh. Contoh remeh gimana? Ini tergantung masing-masing masyarakat pandangnya seperti apa. Saya tanya. Misalnya jenengan makan di warung makan Padang di Jogja misalnya ya. Di warung makan di Jogja. Terus ketika itu ketinggalan uang 10.000. Balik enggak? 10.000 tertinggal di warung di Jogja. Balik enggak? Enggak. 20.000. Wah, sombong sekali. Belajar PP ya. 50.000. Mikir-mikir juga, masya Allah. Sudah suke berarti ini ya. 100.000. Balik. Berarti mulai dari 100.000. Berarti tadi yang 10.000 itu masih tafi, masih remeh. Kalau temukan seperti ini, kalau jenengan mau manfaatkan pun boleh. Namun kalau pingin amannya, masukkan saja ke kontak infak yang ada di masjid. Namun kalau yang kedua, barangnya itu bukan tafih, namun jadi barang yang berharga. Di atas 100.000 berarti tadi ya. Ketinggalan uang 1 juta rupiah sekalian dengan tasnya. Kembali nggak ke Jogja? Kembali, jelas itu. Kalau ibu-ibu ketinggalan kalung misalnya di warung, balik nggak? Balik, ya. Malah nggak bisa diam lama-lama, pokoknya balik langsung ke sana. Nah, itu namanya berharga. Kalau seperti ini, aturannya adalah barang tadi yang menemukan hendaklah mengumumkan di tempat umum bahwasanya telah ditemukan barang dengan ciri-ciri gini tanpa menyebutkan detail, tanpa menyebutkan rinci atau tanpa menyebutkan yang punya dulu. Biar nanti dia tebak sendiri ini siapa yang punya, barangnya apa. Ya, jadi bedakan ada barang yang remeh dan ada barang yang orang nganggap tidak remeh lagi. Ini malah dicari-cari nanti kalau itu hilang. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mohon maaf kami nyerobot. Ya Bu. Tapi karena di lantai bawah sehingga tidak ada tayangan, kami cuma minta mic aja. Nggih, monggo. Yang pertama mungkin kaitannya dengan doa yang disampaikan tadi. Apakah beda dengan doa yang dibaca setiap hari
salamun ala nuhin fil alamin. Yang Apa itu? pertama, ya. Yang kedua, Yang doa dibaca sehari-hari apa, Bu? salamun ala nuhin fil alamin supaya tidak terserang atau tidak terkena gangguan yang berbisa. Oh, berbeda, Bu. Ini lebih ampuh tadi bacaan ini. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, saya itu menemukan doa menjelang pagi dan sore Ya. yang kami biasakan itu Allahumma hada dan seterusnya. Allahumma Ada iqbalul laika satu doa kiri. Kemudian tapi saya menemukan yang doa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nasir. Itu sama atau berbeda? beda. Oh ya. Yang satu saya juga nggak paham itu bacaan apa. Yang kedua itu baru benar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal Nasir. masir. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang ketiga, di Praga mungkin bulan Desember yang lalu kami mendengar bahwasanya suami yang dayus itu suami yang ditolak masuk surga, kemudian membiarkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di keluarga. Ya. Misalnya kami ini bukan suami tapi warga masyarakat besar. Seandainya di masyarakat itu ada perbuatan-perbuatan yang kurang baik, kemudian kita mengetahui, tapi kita akan mengingatkan itu kadang-kadang takut kalau dimusuhi. Itu bagaimana hukumnya? Masyarakat yang ada di sekitar itu ikut berdosa tidak? Baik. Hal yang wajib dilakukan ingkari dalam batin. Kalau tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan omongan, maka minimalnya bahkan ini wajib dilakukan dengan batin. Dalilnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW itu bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran dan dia punya kemampuan untuk mengubah dengan tangannya, maka dia ubah dengan tangannya. Fa ilam yastati' fa bilisani. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Dia bicara langsung. Fa ilam yastati' fa biqalbihi. Jika tidak mampu lagi, maka dengan batin. Saya ingkari itu, saya enggak setuju. Jadi ini kemungkaran terjadi di masyarakat. Saya enggak setuju itu. Namun kalau mau bicarakan langsung enggak bisa. Maka wajibnya adalah dengan batin. Wadzalika ad'aful iman. Kata Nabi SAW, ini tingkatan iman yang paling rendah. Jadi yang wajibnya adalah mengingkari dalam batin. Lihat tetangga selingkuh. Saya mau ngomong ya enggak enak. Mau ngingkari langsung saya bukan apa-apa. Mau dengan tangan, saya juga bukan aparat berwajib di situ. Maka saya ingkari dengan batin. Saya nggak setuju. Kalau ini nggak ada, kok jenengan senang-senang saja? Oh berarti sama seperti orang yang menyetujuinya. Maka minimal ingkari dalam batin. Ini hukumnya apa? Wajib. Karena ini minimal ada. Ya, jadi seperti itu. Baik, saya jawab dulu. Bolehkah dengan kita kalau mengingatkan takut boleh diganti dengan mendoakan? Boleh. Oh alhamdulillah. Ya. Sampun Ibu. Masih Pak. Masih Ustaz sedikit. Ayo besok lagi aja kalau sudah terima kasih. Mungkin masih banyak pertanyaan yang perlu kami tanyakan mungkin. Nanti kalau saya ke Praga nanti insya Allah bisa tanya-tanya Bu panjang lebar. Iya, Pak, ya. Mau curhat langsung juga nggak apa-apa, langsung di sana Bu ya. Makasih semuanya penjelasan mudah-mudahan baik. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tadi nyambung tadi masalah tadi nih. Pak, akhir-akhir ini suami saya suka TTM. TTM itu apa Ibu? Hah? Oh teman tapi mesra. Suami. TTM dengan rekan kerjanya. Oh temannya tapi ya. Tiap bangun tidur dia sudah menyapanya lewat HP. Masya Allah. Rasanya sakit hati saya. Iyalah jelas sakit. Setiap kali melihat HP dia pegang HP. Dan karena udah tidak tahan lagi, tadi pagi suami saya aku kirimi WA. Terus tentang foto wanita itu sambil aku tanyain, TTM ya? Nah,
kok rajin banget tiap hari WA-an. Dan rupanya suami saya marah. Marah berarti ya sudah memang tahu salah berarti. WA itu dihapusnya dan di depan saya tanpa berkata-kata. Dia buka HP-nya terus diambil baterainya dan juga nomornya. Terus pas pergi kerja dia nggak bawa HP, sepulang kerja dia sampai saat ini diam aja. Saya juga nggak mau negur duluan, tapi saya udah minta maaf sama dia lewat surat, tapi dia tetap aja diam saja. Pak, saya cuma berharap dia itu sadar bahwa yang dilakukan itu adalah maksiat kepada Allah. Tapi dia merasa bahwa itu bukan suatu kesalahan. Dan dia merasa tidak ada yang salah dengan itu semua. Merasa tidak tahu itu salah karena hati sudah nggak punya rasa apa-apa lagi. Kalau hatinya punya rasa apa-apa, pasti kalau buat maksiat, pasti langsung, wah saya salah. Sholat aja kalau hati kita itu sudah biasa, itu terbiasa sholat di awal waktu nggih. Coba jenengan satu kali saja undur-undur itu sampai akhir waktu, coba gelisah nggak? Gelisah sekali. Wah ini kapan nih aku sholat ini? Ya, kapan sholat? Nah itu tanda hati yang bagus kayak gitu. Hatinya punya respon baik ketika buat salah. Kok saya undur-undur dan saya belum sholat? Wah ini sudah gelisah ini. Nah penuh gelisah seperti itu tanda bagus malahan. Memang salah, dia tahu itu salah. Namun kok artinya kalau nggak ada respon itu sudah tertutupi hatinya. Imam Qatadah mengatakan seperti ini. Lihat ciri-ciri hati yang masalah gini. Ketika buat maksiat, sebelum maksiat hatinya terbuka seperti ini. Tangan lihat di telapak tangan saya, terbuka seperti ini. Ketika buat maksiat satu jari tertutup. Buat maksiat lagi, jari yang lainnya tertutup lagi. Buat lagi tutup. 5 jari tutup. Berarti hati ini tertutup. Gara-gara apa? Maksiat. Kalau hati sudah tertutup, nggak bisa lagi nerima kebenaran. Nggak punya rasa alias mati rasa. Itu yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tetapi hatinya itu penuh ron, penuh tutupan, penuh noda, sehingga ketika buat maksiat tertutup seperti tadi, tidak bisa menerima kebenaran lagi. Ya, solusinya gimana seperti ini? Ibu banyak nasihati suami terus. Kalau suami belum juga merasa salah, saya yakin karena ini nggak ngaji nih suami. Kalau ngaji sudah tersentuh langsung ketika saya ngomong seperti misalnya dengar, oh dia merasa, saya salah ini berarti. Iya salah, jelas salah. Ya, seperti ini salah. Saya contohkan saja di sini. Kenapa sampai istri itu boleh curiga seperti itu? Contoh, ini dalam masalah rumah tangga. Nabi SAW itu katakan, tolong bapak-bapak kalau pulang dari perjalanan yang lama, iza tola ahadukum, kata Nabi SAW, jika kalian itu perjalanan yang itu jauh baru pulang datang ke dalam rumah, maka kata Nabi SAW, tolong kabari istri dulu. Jangan kamu datang ke rumah terus datang bilang surprise, saya pulang. Nggak boleh itu. Kenapa nggak boleh? Suami kadang punya kecurigaan kayak begini, ya, saya pulang ini, jangan-jangan ini istri saya ini, ya, ada sesuatu di rumah. Saya curiga dia punya selingkuhan ini kayaknya. Nah, kecurigaan ini namanya suudzon pada istri, nggak boleh. Ya, ini tidak boleh dilakukan. Maka berarti sebab-sebab yang muncul suudzon itu harus dihilangkan. Caranya biar ini hilang gimana? Lapor pada istri, saya mau pulang. Berarti kalau suami sudah penuh, ini istri sampai curiga kayak gitu, ya memang berarti suami buat masalah. Pintu ini harus dia tutup. Kalau tidak, masalah berikutnya itu muncul. Ini masalah keluarga nih kayak begini munculnya. Sampai Islam ajarkan seperti contoh yang lainnya. Islam itu ajarkan. Pernah terjadi pada Asma binti Umais, istrinya Abu Bakar. Ketika itu dia tidak sengaja masukkan, karena mungkin belum paham, masukkan laki-laki dalam rumah. Abu Bakar pulang marah. Intinya Abu Bakar itu ingin beritahu pada Asma, Rasul SAW itu mengatakan, kalau
ada laki-laki yang ingin masuk dalam rumah, minta izin dulu pada suami untuk masukkan laki-laki tersebut. Asma nggak minta izin, makanya pantas Abu Bakar pulang itu marah. Kenapa sampai marah seperti ini? Dan ini nanti muncul curiga-curiga di sini. Kenapa? Karena pintu untuk kecurigaan itu terbuka. Solusinya gimana berarti? Tutup pintu itu. Caranya apa? Ibu-ibu, kalau ada laki-laki lain minta izin masuk dalam rumah, enggak boleh sampai izin suami. Kalau tidak, penuh kecurigaan. Tetangga juga curiga, ini apa-apaan bawa laki-laki itu masuk dalam rumah. Pintu kecurigaan ini ditutup. Maka laki-laki tadi, suami ini harus ditutup pintu kecurigaan tadi. Pantas istri curiga. Kenapa? Dia buka celah supaya dicurigai orang. Ya enggak? Dia buka kecurigaan enggak? Iya. Buktinya main HP seperti itu dengan teman perempuan. Ya, mesra sekali. Istrinya enggak dipedulikan, bangun subuh enggak, sholat malam enggak. Istri orang lain dibangunkan coba. Sudah bangun malam belum? Ya Allah, super baik. Masalah berikutnya nanti macam-macam muncul ini. Ya, saya nggak mau bahas ini warga Gunung Kidul ini, mudah-mudahan nggak rusak seperti warga kota ini. Ya. Kalau warga kota yang ada di Jogja, Jakarta lebih parah lagi daripada ini. Ya. Kalau yang di sana dengar cerita-cerita itu sampai ada istilah pelakor. Tahu pelakor itu apa? Sudahlah, nggak usah tahu ya. Masalah orang-orang kota itu, mudah-mudahan nggak ada di Gunung Kidul. Intinya tutup pintu kecurigaan tadi. Suaminya itu banyak tobat, dinasehatin. Kalau enggak, ini ada ceramah saya ini, kalau ada yang sempat rekam tadi, sampaikan aja pada suami. Bagi ibu yang tanya tadi, sampaikan pada suami atau temukan video saya nanti di ini, sampaikan pada suami nasihat saya tadi. Bilang ini tidak pantas seperti itu. Ya, akan penuh dengan kecurigaan. Kemudian yang kedua, ujung-ujungnya nanti saling mendiamkan, tidak akan pernah selesai. Solusinya ibu satu, seperti ini ibu banyak ngalah dulu. Tegur suami dengan baik, nanti pelan-pelan nasihati dia. Karena memang dia belum terbuka hatinya. Kalau sudah terbuka baik, baru nanti sampaikan, ini seperti itu saya nggak setuju. Ya, sampaikan pada suami seperti itu. Saat saya mau tanya bagaimana sikap saya terhadap tetangga yang selalu membicarakan kekurangan suaminya. Setiap ke rumah saya, dia selalu membicarakan suaminya terus. Suamiku ini katanya gini. Padahal suaminya rajin ke masjid, puasa Senin Kamis, dan rajin ngaji dan amalan-amalan yang lain. Terus setiap ajak ngaji tidak mau. Bisa jadi kalau yang kasus kedua ini istrinya yang nggak ngaji. Kalau tadi itu suaminya yang enggak ngaji, kalau yang kedua ini istrinya yang enggak ngaji. Banyak sebar aib suami. Enggak boleh. Suami itu dijaga kehormatannya. Kata Nabi SAW, ya, disebutkan salah satu pintu paling mudah ibu-ibu masuk surga. Di antaranya Nabi SAW itu sebutkan, yaitu ketika dilihat suami itu menyenangkan. Kemudian diantaranya Nabi sebutkan lagi, dia tidak membuat suami itu kecewa atau marah. Ya, tidak membuat suami kecewa atau marah. Ceritakan kejelekan suami pada orang lain, apalagi suaminya rajin sholat seperti ini, ya tidak pantas. Ini nanti kalau bentuknya merembet ke masalah yang lainnya lagi, dia terus cari aib suaminya, ini namanya tajassus. Ngorek-ngorek aib suaminya terus, ceritakan pada yang lainnya, namanya tajassus. Tajassus hukumannya berat. Karena tajassus itu biasanya nguping, cari kejelekan orang lain dengan cara nguping. Maka nanti pada hari kiamat, telinga orang yang nguping tadi itu akan dimasukkan tembaga yang cair yang sangat-sangat panas. Kenapa pada telinga? Karena telinganya yang nguping tadi. Ini kalau dia lakukan cari korek terus aib suaminya, sebar lagi, parah lagi kalau dia tambah, sebarkan lagi. Ya, jadi istri ya benar-benar jaga kehormatan suami, tidak nyebar kejelekan suami, kecuali dengan tujuan meminta nasihat. Ini pun juga tidak pada orang sembarangan yang bisa memberikan nasihat. Juga bagusnya tidak sebut nama suami. Tidak sebut, itu juga masalahnya. Baiknya disembunyikan saja kalau itu benar-benar pada dirinya.
Apakah memberikan uang kepada anak ketika hendak berangkat sekolah termasuk orang yang didoakan malaikat ketika pagi hari? Iya. Beri nafkah atau uang jajan pada anak termasuk didoakan malaikat seperti orang yang didoakan mengeluarkan nafkahnya setiap harinya. Malaikat akan doakan, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang rajin berinfak, termasuk pada anaknya sendiri. Saya sering mendengar di samping saya ketika sedang sholat dan imam sedang membaca sampai ayat makmum di samping saya beristighfar. Dan ketika ayat terakhir membaca tasbih, apakah hal itu ada dalilnya, Ustaz? Saya belum jelas pertanyaannya. Tulisannya diperbagus lagi. Sejak kapan Islam beserta ajaran-ajarannya itu mulai ada? Kalau dikatakan Islam umum, itu dari syariat Nabi yang pertama. Itu sudah membawa ajaran Islam. Namun kalau syariat khusus tentang Islam, itu berarti syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Berarti ketika Nabi diutus, nah itu baru ada ajaran Islam yang khusus. Namun ajaran Islam yang umum, yang semuanya bertauhid, mengesahkan Allah, meninggalkan syirik, itu sejak Nabi yang pertama. Atau sejak Rasul yang pertama. Apakah sebelum mengucapkan ikrar syahadat itu seorang belum dianggap sebagai pemeluk agama Islam? Bagi yang lahir bapaknya Islam, ibunya Islam, lahirnya Islam, sudah disebut Islam tanpa lagi sebut syahadat, sudah otomatis. Ya, nggak perlu lagi dia legalkan di masjid. Wah, anak saya ini belum syahadat, padahal bapaknya Islam, ibunya juga Islam, nggak perlu. Perintah menjalankan sholat 5 waktu tidak terlepas dari peristiwa Isra Mi'raj. Lalu bagaimana penjelasannya keadaan sebelum peristiwa Isra Mi'raj? Tetap ada sholat, namun tidak dengan sholat 5 waktu. Dengan sholat-sholat tertentu, misalnya sholat malam. Sholat 5 waktu baru diwajibkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Menyimpan uang deposito dengan niat menyimpan aman, tapi ada bunganya. Bunganya tidak dimanfaatkan. Ya, bunganya tidak dimanfaatkan tadi yang kita sebutkan, disalurkan untuk fasilitas umum atau kepentingan sosial. Begini Ustadz, mohon penjelasan mengenai imam yang terlalu cepat. Katanya kita boleh sedikit melambatkan sholat jika imam terlalu cepat. Iya, boleh melambatkan kalau imam memang keterlaluan cepatnya. Namun kalau kita yang terlalu lambat, berarti kita tetap ikuti imam. Namun kalau imam terlalu cepat sekali, maka kita perlambat saja gerakan kita. Bisa dua pilihan. Yang pertama, memperlambat gerakan. Yang kedua, niatnya mufarokoh, berpisah dari imam. Jadi dia sholat sendiri saja. Ya, itu bisa dilakukan. Wallahu a'lam. Yang saya tanyakan masalah najis, sebatas berwudu, membersihkan membersihkan pakai handuk, apakah najis atau tidak? Sehabis wudu, bekas wudunya dibersihkan dengan handuk boleh. Tidak ada larangan khusus untuk hal ini. Adapun dalilnya Nabi SAW tidak membersihkan airnya ketika selesai mandi atau wudu, itu bukan jadi dalil untuk ini. Pernah Nabi SAW ditawarkan handuk, beliau itu nggak mau. Bukan berarti beliau tidak mau pakai handuk, masih mau. Namun cuma masalah mungkin handuknya ini punya kotoran atau apa, maka beliau tidak mau pakai. Alasannya seperti itu. Makmum masbuk pada saat tahiyat akhir, apakah posisi kakinya tawarruk atau posisi kaki seperti tahiyat awal? Kalau belum tahiyat akhir, kakinya belum keluar. Kalau sudah tahiyat akhir, baru kakinya keluar, yaitu duduk tawarruk. Ini kaidah dalam mazhab Syafi'i. Kaidah dalam mazhab Syafi'i untuk duduk dalam sholat, kalau duduk tahiyat akhir, kakinya keluar, namanya duduk tawarruk. Selain duduk tahiyat akhir, duduknya iftirosh, kakinya tidak keluar. Apakah tajwid digunakan ketika membaca selain Al-Quran seperti hadis? Hadis tidak pakai aturan tajwid. Baca hadis tidak pakai aturan tajwid, dan nggak perlu dilagu-lagukan seperti kita itu baca Al-Quran. Ya, tidak perlu dilakukan sampai seperti kita membaca Al-Quran. Bagaimana hukumnya gaji dan pekerjaan yang dapat dari menyuap? Halal nggak? Gaji yang didapat dengan menyuap. Oh, masuk pekerjaan ini dia sogok berarti ya?
Ini harus lakukan tes ulang kalau saya bilang. Ya, kalau dia masuknya sogok, berarti lakukan tes ulang. Tes ulang maksudnya apa di sini? Karena boleh jadi karena sogok ini sebenarnya dia nggak pantas dapat pekerjaan itu. Dia ulang tesnya tadi. Ya, kalau memang dia pantas untuk ini, maka dia tinggal melanjutkan untuk pekerjaannya. Bagaimana hukumnya membeli barang atau properti yang telah disita oleh suatu lembaga simpan pinjam karena tidak mampu mengangsur atau membayar barang dan bunganya? Membeli barang atau properti yang telah disita, baiknya tidak, karena ini masalah barang tadi. Kalau ini masih dalam proses pencicilan misalnya, ini sebenarnya masih milik orang yang punya utang. Ya, baiknya ini masalah ini diselesaikan dengan pasti. Sudah milik seseorang tanpa ada jalan seperti ini lagi, baru boleh untuk dibeli. Apakah benar para nabi dan orang-orang soleh pernah alami ujian, kesulitan rezeki atau kesempitan rezeki, dan bagaimana kiat-kiat menghadapinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istrinya di dalam rumah itu pernah beberapa hari dapurnya itu nggak nyala. Ya, dapurnya itu nggak ada yang masak. Itu sudah menunjukkan Nabi SAW sendiri susah dalam hal rezeki, namun beliau sabar sekali untuk itu. Apakah dinosaurus dan manusia purba benar adanya? Kadang banyak nonton film ini seperti ini. Kalau manusia purba kita mau disamakan dengan kera, jangan mau. Kalau kita mau disamakan dengan kera, berarti Nabi Adam itu jadi seperti itu juga. Mau seperti itu nabinya dibilang kayak gitu? Enggak. Biar orang yang neliti yang bilang seperti itu aja. Kamu kera, saya enggak. Kamu jadi kera, saya enggak. Saya enggak mau. Masa nanti jadi Nabi Adam seperti itu juga? Biar aja dia sendiri aja. Dia dan keturunannya. Kita enggak. Kita dari selain kera. Benar-benar manusia asli dari Nabi Adam. Apa hukum menerima sumbangan dari beasiswa rokok? Baiknya nggak diambil. Ada masjid, eman-eman nggak perlu di sini, nggak diambil. Ada masjid disertifikasi arah kiblat karena sedikit miring, maka beberapa baris shaf hilang. Apakah kita yang jauh dari Ka'bah harus benar pas ke arah Ka'bah? Tidak. Tidak mesti persis pas dengan arah Ka'bah. Namun kalau dari depak itu sudah ngukur, sudahlah manut saja sama depak lah, biar nggak kena masalah-masalah berikutnya lagi. Biar juga orang depak juga ada kerjaan juga untuk ngukur. Ya kan sudah ada program itu. Ya mau luruskan lebih bagus itu. Kalau nggak luruskan juga nggak masalah. Dari sisi sholatnya nggak masalah. Mau luruskan lebih aman dan lebih bagus. Tarian sufi, muter-muter. Apakah termasuk homer? Dia muter-muter sambil nari, ya nggak minum apa-apa kan berarti? Kalau pusing itu bukan mabuk, ya pusing aja. Namun yang jelas tarian yang dilakukan kalau dalam rangka ibadah nggak benar. Ini tarian yang nggak benar. Apakah boleh seorang ayah mengambil uang anaknya tanpa izin? Bapak ngambil uang anak. Nabi SAW itu katakan, engkau anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Berarti boleh. Selama tidak membawa mudarat, membawa bahaya bagi anak. Kok bapaknya ambil motor saya mau pergi sekolah pakai apa gitu ya? Saya mau pergi kerja pakai apa? Oh nggak boleh. Ya, namun selama itu tidak merugikan anak, ya, engkau dan hartamu milik bapakmu karena engkau asalnya itu dari bapakmu. Itu maksud hadis. Apakah uang tips itu haram? Uang tips haram. Sampai orang di atasnya yaitu direkturnya atau kalau itu perusahaan, pemilik perusahaannya mengizinkan untuk memanfaatkan uang itu. Apakah boleh mengobati dengan barang yang haram, misal makan cacing, makan tokek dan sejenisnya? Kalau cacing ini perlu peninjauan sendiri. Ya, kalau tokek masuk haram.
ya, maka tidak boleh berobat pakai tokek. Karena Nabi SAW pernah ditanyakan tentang kata, ya, karena tokek ini perintahkan untuk dibunuh, makanan haram. Kalau kata juga adalah makanan haram. Tentang makanan haram ini ada yang pernah menggunakan untuk obat. Tentang kata misalnya, Nabi SAW itu ditanya, boleh nggak berobat dengan kata ini? Nabi SAW katakan tidak boleh. Berarti dari sesuatu yang haram tidak boleh digunakan untuk berobat. Jika Allah tidak memberkahi harta haram, maka bagaimana dengan pemerintah yang selalu tak tinggal dulu, kena masalah nanti ini. Ketika kita cuci kemaluan setelah kencing, air cucian itu nyiprat ke celana, apakah itu najis? Kalau yakin itu bukan kencing, itu cuma air yang dipakai untuk membersihkan, berarti tidak najis. Maaf Ustadz, anak punya teman yang sudah mampu menikah, namun dia tunda-tunda. Bagaimanakah Ustadz hukumnya? Haramkah menunda pernikahan? Dia susah sendiri nunda-nunda nikah. Kalau sudah mampu segera untuk nikah, jaga pandangan. Yang pertama, apabila kita mendapat hadiah lalu menjualnya dan kita mendapatkan uang, apakah itu termasuk riba? Tidak riba. Benarkah syaitan bisa mencelakai manusia seperti tumbal pada pesugihan? Bisa. Setan bisa mencelakai manusia, bahkan sampai bisa membunuh manusia pun bisa. Namun semua atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila sholat berjamaah, ketika bangun dari ruku imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, makmum kemudian langsung membaca Rabbana walakal hamdu, ataukah ikut membaca Sami Allahu liman hamidah? Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan makmum tetap baca Sami Allahu liman hamidah. Imam ucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmum juga ucapkan Sami Allahu liman hamidah, baru dia lanjut Rabbana walakal hamdu. Pada saat tasyahud awal atau akhir, kapan sebaiknya waktu untuk mengisyaratkan jari? Bisa memilih dari awal, at-tahiyatulillah, langsung angkat jari. Bisa memilih, asyhadu alla ilaha illallah, baru angkat jari. Dua-duanya boleh. Apabila seorang bersedekah karena ingin mendapatkan rezeki yang bertambah, apakah niat sedekah seperti ini perlu diluruskan kembali Ustadz? Bagaimana kan niat sedekah yang diridhai Allah? Niat sedekah yang diridhai Allah, tandanya kalau kita sudah sedekah tidak banyak ngungkit-ngungkit lagi. Kalau Allah tidak memberikan ganti dengan rezeki yang lebih banyak, sudah kita nganggap saya sudah keluarkan sedekah, biar Allah yang balas. Kalau kita tidak mendapatkan balasan di dunia ini, sudah puji Allah untuk itu, syukuri apa adanya, mudah-mudahan nanti dibalas di akhirat. Itu lebih ikhlas. Bagaimana cara meyakinkan keluarga atau saudara untuk melepaskan diri dari asuransi? Ditunda, saya jawab. Batalkah wudhu apabila ada anggota tubuh yang terluka dan berdarah? Ada tubuh yang terluka atau berdarah, lihat darahnya banyak atau sedikit. Kalau darahnya mengalir banyak, ya, maka wudhunya batal. Dan pakaian yang terkena darah dihukumi najis. Najiskah kosmetik yang mengandung alkohol? Ibu-ibu pakai kosmetik mengandung alkohol, itu bukan khamr. Ya, itu bukan khamr. Jadi tidak perlu dibahas najis atau tidak. Asalnya suci dan boleh untuk dipakai. Kalau ada yang bilang ini khamr, suruh minum saja kosmetik itu. Dia bisa minum atau enggak? Ya. Saya mau bertanya, apa hukumnya arisan, hutang bank dan kredit? Arisan boleh, namun masalahnya kalau ikut arisan berarti nambah utang. Betul nggak? Nah, resikonya nambah utang. Terus hutang di bank, baiknya tidak, nanti kena riba. Dan kredit, boleh nggak? Masalahnya saya nggak bisa bilang boleh atau tidak lagi, sudah terlanjur. Mudah-mudahan kreditannya cepat lunas, karena sudah terlanjur semuanya. Saya punya tetangga punya anak sapi, punya anak sapi, punya anak laki, tidak pernah menikah. Itu udah jelas loh Pak, ini tulisannya. Punya anak laki, tidak pernah menikah. Yang saya tanyakan, bagaimana sikap kita pada orang tersebut? Intinya sebagian ulama seperti ulama mazhab Syafi'i katakan nikah itu sunnah, tidak wajib. Namun dalam mazhab Imam Ahmad katakan nikah itu wajib, apalagi punya godaan yang besar. Intinya
Kalau dia butuh untuk menikah, maka segeralah menikah. Wallahu a'lam. Doa apa yang seorang ibu baca jika anak dah lulus kuliah agar bisa mendapatkan pekerjaan? Doa khusus nggak ada. Minta doa kelapangan rezeki saja. Ya, kelapangan rezeki. Mudah-mudahan ini rezeki bagi dia terbuka, bagi anaknya juga terbuka. Contoh kelapangan rezeki, baca doa setelah subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang kedua, yang kemarin kita telah hafal, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwa. Saya mempunyai ayam mati, sebenarnya saya mau kuburkan, tapi ada tangga saya yang senang makan ayam mati tadi. Tidak boleh dikasih. Harta hasil curian haram. Bagaimana kalau tidak dikembalikan? Tapi omong sama yang punya harta yang dicuri tadi minta untuk dihalalkan, dan yang punya harta yang dicuri tadi sudah mengikhlaskan. Kalau sudah mengikhlaskan berarti boleh, harus minta maaf. Kalau tidak minta maaf, perbuatannya tidak halal. Bagaimana menjawab salam ketika kita sedang sholat? Enggak boleh jawab salam ketika sholat. Sedang tilawah Al-Quran, boleh motong untuk jawab salam. Sedang berdoa sehabis sholat, habis berdoa baru jawab salamnya. Sedang di dalam kamar mandi enggak boleh jawab salam. Pak Ustadz, saya mau tanya, doa apa yang seorang ibu baca sudah? Bolehkah saya membantu tetangga yang mempunyai... Nah, ini masalah lagi, nggak usah jawab pun. Cukup. Minggu depan libur 1 kali. Ya, dimohon juga untuk ibu-ibu besok bisa hadir di pengawasan Sabtu Legi di Pelayan Masjid Besar Al-Huda. Demikian. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan untuk urusan-urusannya, dijauhkan dari penyakit berat, dipanjangkan umur dalam kebaikan, dan moga-moga kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kita tutup, kalian doa kepada majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.